Semakin berjalannya zaman, di era global ini tantangan perempuan di Minangkabau sebagai bundo kanduang semakin berat, harus mampu beradaptasi dengan dunia digital yang notabene telah mengalihkan perhatian dan konsentrasi anak sebagai generasi penerus. Assalamualaikum, selamat datang di Anak Andeh Channel. Pada kesempatan ini kami hadir dengan tema, bisakah perempuan Minangkabau dimurtadkan? Di sini dihadirkan sebuah kisah nyata perjuangan seorang perempuan Minangkabau ketika akan dimurtadkan. 33 tahun yang lalu seorang gadis desa tamatan sekolah pendidikan guru dari Minangkabau mencoba pergi merantau setelah gagal mengikuti tes CPNS untuk guru sekolah dasar. Sebut saja namanya Mandeh, dan ini adalah panggilan terhormat bagi perempuan Minang yang telah menikah dan mempunyai anak. Mandeh berangkat ke kota Pekanbaru untuk mencari pekerjaan dan menambah pengalaman. Di samping itu juga untuk menghindari tekanan ibunya yang ingin menjodohkan Mandeh dengan salah seorang anak pisang keluarganya yang telah menjadi seorang duda dan orang tuanya mempunyai harta yang luas sementara dia tidak punya lagi kerabat dekat, dengan kata lain hampir punah keturunannya. Pihak keluarga besar Mandeh ingin harta pusako keluarga itu tidak hilang sia-sia nantinya atau jatuh ke tangan orang lain yang tidak ada hubungan jerabat. Mandeh menolaknya karena usia mereka terpaut 15 tahun. Berangkatlah Mandeh ke kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Kisahku. Setibanya di kota Pekanbaru, aku ditampung di keluarga teman karibku yang ikut orang tuanya di Pekanbaru setelah menamatkan sekolah menengah di kota yang sama denganku, yaitu Padang Panjang, salah satu kota dengan julukan Kota Serambi Mekah karena kota itu adalah kota pusat pendidikan yang sangat religius dan berbudaya. Kota yang telah mencetak para santri dan budayawan terkenal Minangkabau seperti Taufik Ismail dan banyak tokoh terkenal lainnya. Hal ini juga telah menempaku dengan predikat gadis Minang di pundakku yang tidak pernah terlepas dari kerudung dan pakaian serba panjang. 1 minggu sesampai di Pekanbaru, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan kerajinan yang mengolah kayu sungkai yang memproduksi barang kerajinan antik yang diekspor ke luar negeri. Di sanalah untuk pertama kali aku membaur dengan para seniman ukir yang berasal dari berbagai suku di Indonesia seperti